pasar uang kali ini akan membahas tentang kondisi rupiah di tahun 2020 dan prospeknya di tahun 2021. Saya sudah terhubung dengan Bapak Ibrahim Suhaimi. Beliau adalah analis pasar uang Garuda Berjangka. Kita tahu di tahun 2020 kan rupiah itu sempat tembus 16.000 di bulan Maret sama April, Pak, ketika pandemi COVID meluas dan Jakarta dilakukan PSBB diperketat. Bahkan ketika itu cadangan devisa kita juga anjlok, walaupun artinya intervensi BI nggak kuat juga menahan rupiah. Sebenarnya kondisi rupiah di tahun 2020 itu seperti apa, Pak Ibrahim? Bisa jelaskan? Ya, kalau saya lihat ya rupiah di tahun 2020 memang terjadi fluktuatif, diawali dari perang dagang ya antara Amerika dan Tiongkok. Dari situ sudah kelihatan rupiah ini terus melakukan mengalami pelemahan. Nah, bahkan pada saat terjadi COVID ya, pilpres terjadi, kemudian ada dua kandidat yang cukup menarik ya, cukup panas dalam perpolitikan di Indonesia. Kemudian ada satu pemenang, yang satu pemenangnya itu tidak mengakui dan terjadilah demonstrasi. Disitulah rupiah mengalami satu pelemahan. Kita harus diingat bahwa pelemahan mata uang rupiah itu bukan terpacu dari segi internal, tapi di eksternal juga, karena saat itu memang perang dagang antara Amerika dan Tiongkok pun juga cukup memanas ya. Ini yang dari secara global ekonomi jelek ya, kemudian dari dalam negeri pun juga kena. Tetapi secara fundamental Indonesia ini ekonominya cukup bagus saat itu. Bahkan target 5% itu tercapai. Nah, tetapi karena masalah eksternal yang bertubi-tubi ya terus memberondong tentang ekonomi global, ini berpengaruh terhadap mata uang rupiah. Kenapa? Karena kita 70% ya investor di Indonesia itu adalah asing. Sehingga apa? Sehingga harga mata uang rupiah itu terombang-ambing oleh investor. Ya, kalau investor menarik dana dari Indonesia, rupiah akan mengalami pelemahan. Nah, puncak rupiah ini ke 16.000 itu bersamaan dengan pilpres. Ya, di mana saat itu paslon ya pendukung yang kalah ya ini merasa kecewa karena adanya kecurangan-kecurangan, nah sehingga terjadi demonstrasi yang larinya chaos. Nah, inilah yang mengakibatkan rupiah melemah ke 16.000. Bahkan ya saya waktu itu mengasumsikan bahwa rupiah ini bakal ke 17.000 ya, karena saat itu kalau seandainya pemerintah tidak bisa menangani ya, apalagi terutama adalah di wilayah-wilayah Petamburan dan Tanah Abang yang kita tahu dari situ pemerintah di sini kepolisian dan TNI tidak bisa mengatasi ya permasalahan di daerah tersebut. Ini yang mengakibatkan fluktuasi rupiah kembali lagi ke 16.000. Tetapi untungnya secara bersamaan, secara eksternal datanya bagus. Ya. Nah, ada Bank Sentral Global menggelontorkan stimulus ya dan suku bunga. Ini yang mengakibatkan rupiah pelemahannya itu terbatasi. Dan terus ya sampai akhirnya apa? Bank Indonesia pun juga melakukan intervensi. Wajarlah kalau seandainya cadangan devisa tergerus. Karena apa? Pemerintah Indonesia sendiri mematok 15.000 saat itu. Kalau seandainya ke 16.000, wajar kalau seandainya pemerintah di sini Bank Indonesia melakukan intervensi dan cadangan devisanya pun juga tergerus. Tetapi setelah itu, setelah rupiah di bawah 15.000, itu cadangan devisa Indonesia sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, apalagi adanya perdagangan DNDF ya yang disinyalir bisa untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah, karena selama ini rupiah ini selalu dipatok itu dari bursa Singapura. Ya, setelah adanya bursa perusahaan ini yang kita bangun oleh Bank Indonesia, ya ini sedikit lebih baik. Nah, ini
Ini situasi di tahun 2020 sampai akhirnya rupiah sempat mencapai penguatannya di 13.990. Yaitu di tahun 2020. Kenapa? Karena setelah COVID kemudian Bank Sentral Global menggelontorkan stimulus tak terbatas, ya kemudian ada masalah Brexit yang akhirnya Brexit pun juga keluar dengan syarat, ini yang mengakibatkan rupiah ini terus mengalami penguatan. Nah, pada saat rupiah mengalami penguatan di bawah 14.000, pemerintah dan Bank Indonesia santai-santai saja. Karena apa? Kalau seandainya mencapai di atas 15.000, baru di situ pemerintah akan melakukan intervensi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan strategi bauran, ya strategi bauran ekonomi yang cukup bagus. Nah, ini yang merupakan salah satu unggulan Bank Indonesia, ya sehingga apa? Sehingga rupiah kembali lagi stabil. Ini di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 sendiri kita tahu bahwa bentar Pak, minggu tahun ini 2020 itu apakah nggak ada permainan dari spekulan Pak terhadap dolar seperti itu? Ya, kalau masalah permainan itu pasti ada ya. Tapi karena gini posisinya, bursa di Indonesia itu mengikuti mekanisme pasar. Ya, karena ini spekulasi. Ya spekulasi siapa yang mempunyai dana besar, mereka bisa melakukan spekulasi. Nah, yang kedua bahwa Indonesia itu cukup bagus ekonominya. Pasca oposisi bergabung dengan pemerintah, ya kemudian stabilitas ekonomi, politik, ya dan budaya ini aman-aman saja. Nah dari situlah investor kembali lagi masuk. Jadi jangan heran apabila surat utang negara, obligasi Indonesia itu begitu ramai diminati oleh asing. Ya pada saat, gimana? Ada beberapa waktu lalu kan sebenarnya agak dipertanyakan juga sama banyak orang ketika sejumlah mata uang kawasan menguat, Indonesia malah melemah. Rupiah. Nah, ketika rupiah juga menguat, seperti minggu-minggu ini Pak, jumlah mata uang di kawasan kan melemah juga. Betul. Itu sebenarnya indikasi dari spekulasi atau memang mekanisme pasar Pak? Ya, pas kebetulan spekulasinya itu takut-takut, ya kan? Ya, karena gini posisi di Indonesia itu sekarang sudah ada pasar DNDF. Ya, pasar DNDF itu yang bisa dijadikan acuan, misalnya Bank Indonesia pun juga punya acuan harga. Bloomberg punya acuan harga. Nah, acuan dari Bank Indonesia dan Bloomberg itu berbeda. Ya, walaupun mungkin saya ya masih menggunakan acuan dari Bloomberg. Ya, tetapi akhirnya nanti akan Bloomberg akan mengikuti acuan dari pemerintah Indonesia. Ini tinggal tunggu waktu saja, karena pada saat nanti pasar DNDF ini sudah berjalan normal, setiap hari melakukan transaksi, ya kemungkinan besar spekulasi pun juga akan lebih berhati-hati lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diingat bahwa rupiah mengalami penguatan di akhir-akhir tahun ini, ya karena apa? Sudah jelas setelah adanya Menteri Kesehatan diganti, kemudian sudah jelas ya kapan waktunya gelombang pertama, gelombang kedua untuk vaksinasi. Nah ini sebenarnya pelaku pasar itu sedang menunggu. Ini vaksin sudah nyampe nih di Indonesia, katanya Desember, mundur lagi, ya kan? Akhirnya Menteri Kesehatan diganti. Nah satu-satunya ya yang berani Menteri Kesehatan sekarang. Dia langsung memberikan satu informasi yang positif bahwa untuk vaksinasi masyarakat itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama dari bulan segini sampai bulan segini, gelombang kedua 9. Nah, inilah yang memicu pelaku pasar optimis bahwa vaksin yang sebelum-sebelumnya kita masih rumor ya, tapi sudah jelas. Nah, ini yang mengakibatkan rupiah menguat. Nah, di sisi lain pun juga undang-undang Omnibus Law ya, ini sangat penting sekali. Yang selama ini ditentang oleh aktivis buruh dan aktivis mahasiswa, bahkan para ekonom, ya ini sudah membuahkan hasil. Di Asia Tenggara ini cuma baru 2 yang punya undang-undang Omnibus Law, yaitu Indonesia dengan Singapura. Bagaimana kita Singapura begitu bagus ya untuk bagaimana cara investor melakukan investasi di sana. Kenapa investor begitu suka di Singapura? Ya nanti Indonesia sedang berjuang bagaimana memperbaiki kaum buruh, infrastruktur, ya investasi, ya semoga dengan kita punya wadah Omnibus Law ini, ya ke depan akan lebih baik. Nah ini yang mengakibatkan investor kembali lagi masuk ke Indonesia, sehingga apa?
sehingga surat utang negara dan obligasi pemerintah Indonesia itu laku keras. Ya, jadi 2021 kemungkinan di bawah 4.000, 14.000 Pak ya? Iya betul. Jadi saya optimis sekali. Apa faktornya? Ya, faktor yang mempengaruhi rupiah ini bakal di bawah 14.000, salah satunya adalah di awal-awal tahun ada kemungkinan besar Bank Sentral Global masih akan tetap mempertahankan suku bunga rendah. Kemudian yang kedua, stimulus. Ya, karena kita tahu bahwa Joe Biden tanggal 20 Januari akan dilantik. Dalam pemerintahan Joe Biden, ya kemungkinan besar ini akan mengikuti pasar. Jadi gini, pemerintahan Joe Biden itu sama seperti pemerintahan Obama, ya di mana bahwa pemerintahan Joe Biden itu memilih pembantu-pembantunya, ya seperti Janet Yellen yang tadinya dia adalah ketua Bank Sentral Amerika, dia kemudian dijadikan sebagai menteri. Ya kita tahu bahwa Janet Yellen itu cukup bagus, ya sehingga Pak ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di Amerika akan kembali lagi mengalami peningkatan. Nah, yang kedua, kemungkinan besar Amerika ini akan banyak menggelontorkan stimulus. Jadi tahun 2021 selain dari kebijakan Amerika Serikat, kondisi dalam negeri bagaimana Pak tahun 2021? Ya, kondisi dalam negeri kemungkinan besar stabil ya di tahun 2021, tapi pemerintah akan fokus kemungkinan besar divaksin. Ya, divaksin, ya karena apa? Vaksin harus sudah dijalankan, berarti stimulus semua akan berfokus ke vaksin. Nah, permasalahannya, kalau konsumsi masyarakat ini tidak berjalan, nah ini pun juga akan berpengaruh. Tetapi pemerintah sudah mematok pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di 5–5,5%. Artinya apa? Bahwa pemerintah optimis bahwa di tahun 2021 ada kemungkinan besar ya ekonominya ini akan terus membaik walaupun dalam masa pemulihan. Ya. Jadi kalau Bapak bisa prediksi berapa Pak range-nya untuk tahun 2021 di kuartal pertama? Range untuk tahun 2021 saya mungkin menggunakan 13.500 sampai di 15.000. Itu range-nya ya. Jadi mungkin dalam penguatan akan terjadi di kuartal pertama. Di kuartal pertama kemungkinan besar 13.500 akan tercapai, tetapi nanti di kuartal ketiga itu kemungkinan akan melemah di 15.000. Nah setelah itu nanti akan stagnan, bisa saja dia di 14.500-an dalam penutupan pasar akhir tahun di tahun 2021. Jadi di akhir 2021 bisa saja rupiah ini ditutup di 14.500. Walaupun ada harga terendah, harga tertinggi. Harga terendahnya, harga penguatannya di 13.500, harga pelemahan tertingginya di 15.000, tapi ditutup di akhir tahun di 14.500. Oke, terima kasih Pak Ibrahim. Nah, kita sudah mendengarkan dan mengetahui analisis pasar uang di tahun 2021. Terserah Anda akan menghimpun dolar di tahun 2021 atau akan menjualnya di awal tahun ini. Sampai jumpa pada analisis pasar uangnya akan datang. Salam Syariah Agri.